ngobrol tentang cita-cita. Yeay. Lompat ya. Jadi guys, lihat nih, kura-kuranya banyak banget. Ya ampun, di sini tuh banyak banget. Tuh, hai Meng. Di sini ada mana tuh si iguana? Ah, tadi kemana dia? Oh, ini dia. Wow. Pada nangkring. Makannya dari kebun sakti nih. Iya nih, Kangkung. makannya dari kebun sakti. Mantul. Tuh ada ular. Itu udah udah tuh takut langsung asli. Tuh, tapi gue berani-berani aja. Udah gitu katanya hewan. Ular buaya gajah air terbesar se Indonesia. Wadidaw, wadidaw. Bentar. Iya. Nah, guys, hari ini gue udah. Ya. Dia gue masukin aja ya. Iya, nggak apa-apa, masukin aja. Lanjutin. Jadi guys, hari ini gue ke rumahnya Aris dan Ute yang dikenal dengan Satwa Sakti. Nah, Satwa Sakti dan Kebun Sakti, dia tuh pasangan suami istri yang mereka itu memulai bisnis dengan passion. Jadi aku pengen teman-teman semua belajar dari mereka berdua ketika pasti kan ada ya yang punya idealisme gitu dalam berbisnis. Nah, kurang lebihnya gimana ya, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut sama Satwa Sakti dan Kebun Sakti, Bu Kaji dan Pak Kaji. Ya, nanti kita tunggu mereka berdua. Ini karena kataknya lompat-lompatan jadi pakai ini aja. Iya, tadi tuh ada katak. Ini di sini tuh banyak banget loh satwa-satwanya, namanya juga kan Satwa Sakti ya gitu. Nah, Pak Kaji, gue bakal nanya-nanya kan sama lo. Siap. Iya, siap. Gue bingung di sini. Dia ke depan ini emang dia harus kayak gitu ya? Heeh. Oh, dia dusel-dusel gitu sih. Ya memang Iya. gitu dia. Oh, baik, Bun. Loncat gak ya? Jadi gue mau nanya pertama, mungkin lu emang dari awal itu Satwa Sakti itu kan berdiri emang sebelum kalian nikah kan gitu, betul. sebelum nikah. Emang dari dulu tuh emang lu suka satwa gitu, atau lu cita-citanya pengen melihara satwa atau Awalnya sih pelihara. Awalnya Pelihara, terus mungkin karena tahu ada peluang di situ jadinya usaha satwa, bisnis sih. Bisnis satwa di situ. Nah, awalnya itu emang lu pelihara apa gitu? Dari awal sampai akhirnya lu oh kayaknya ini bisa jadi ide bisnis yang bagus nih. Jadi gini, awalnya gue punya beli sih, bukan punya beli, nyari peliharaan yang lucu lah. Nyarinya itu tupai. Oh, tupai. Tupai. Nah, setelah gue nyari tupai dulu gue bingung belinya di mana ya. Akhirnya nyarinya di Google tuh. Nah, dari Google disalurinnya ke Facebook. Dari Facebook itu masuknya ke grup. Terus ada tuh yang jual. Ya udah gue beli. Udah pelihara, mati. Abis itu gue nyari lagi di Facebook. Ketemunya hamster. Oh, dari Punya awalnya hamster. tupai terus ke Tupai, hamster. Nah, hamster terus ada yang posting untuk dijual lagi. Ya udah akhirnya gue mulai dari situ untuk jual beli hewan. Oh, tapi lu apa karena terinspirasi dari orang atau emang Enggak. ngelihat peluangnya itu? Ngeliat peluang sih. Hmm. Ngeliat peluang. Tapi emang dari awal lu berani nih kayak sama satwa-satwa gini nih, kayak ular. Tadi itu di sini tuh guys banyak ular-ular. ular. Gue dateng ada Banyak ular yang di ular. dalam air, ada ular-ular hijau, tahi, pokoknya banyak banget gitu. Nah, emang lu berani nih dari awal kayak gini? Awalnya sih takut kalau untuk jenis ular ya. Untuk ular, untuk reptil-reptil gini takut, geli. Terus lama-lama jadi berani gara-gara itu sih pertemanan ya. Pertemanan, lingkungan, main-mainnya sama orang-orang yang main ular. Jadi berani. Awalnya takut disodorin terus nih. Akhirnya berani. Udah mulai ular. Nah, awal pertama lo jual, apa sih yang pertama lo jual? Hamster. 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 Jadi sebelum nama Satwa Sakti itu bukan Satwa Sakti sebenarnya. Oke, Hamster. ada revolusinya ya. Ada revolusinya. Hamster. Namanya hamster apa? Sakti? Hamster Sakti. Iya, bener hamster sakti. Kenapa gue bilang sakti? Karena hamster tuh sifatnya kanibal. Kanibal kan sakti. I see. Teman sendiri dimakan. Jadi awalnya malah terinspirasinya saktinya dulu ya? Iya, saktinya dulu. Gitu. Baik. Terus suka dukanya jual satwa
Suka Di dukanya, Satwa Sakti deh, suka dukanya Satwa Sakti. suka dukanya apa ya? Namanya bisnis makhluk hidup ya. Pasti ada hidup ada mati. Itu. Dukanya itu kayak ada yang mati, terus kita rugi. Terus kegigit sudah pasti sih, karena kenapa? Karena makhluk hidup ya. Iya. Dia punya gigi. Terus macam-macam lah, bersihin kotorannya. Harus mau lah ya. Tapi kan kalau itu karena udah with passion pasti kayak ya udah dilakuin aja iya. ya nggak sih? Menjiwai. Sukanya? Sukanya apa ya, lebih banyak teman, terus dari luar kota bahkan luar pulau, karena ini sih bayar apa ya, bayar tujuan jualan tuh nggak cuma di lingkup kota sendiri, sampai ke ini ke luar kota juga, jadi banyak teman. Nah, ngomong-ngomong banyak temen, gue kan sering lihat ya, kayak misalkan kalau kita lagi ke taman bermain dulu ya sebelum COVID ini, kan banyak komunitas ular lah, komunitas apa iguana gitu-gitu. Nah, menurut lo nih, kalau misalkan kita jualan satwa atau kita main-main satwa itu peran komunitas tuh penting gak sih? Oh, penting banget. Dari komunitas itu mereka suka menyalurkan ke ini yang jualan hewan. Maksudnya suka wah ini hewannya lucu, beli di mana? Beli di Satwa Sakti. Gitu. Udah gitu Kayak dari mulut ke mulut gitu ya. dari mereka misalnya komunitas itu edukasi ke orang-orang yang datang ke tempat wisata tersebut, itu si pengunjung itu kayak pengen pelihara juga kayak gitu. Akhirnya mereka beloknya ke toko hewan. Toko hewan peliharaan. Tapi kalau kayak pameran gitu emang kayak dari komunitasnya create event gitu ya biasanya? Atau Dari apa? dari misalkan kayak kan udah ada lu join satu komunitas gitu nggak sih? Lu kalau lu dulu ya. Dulu iya. Oh, pas di komunitas itu dia emang supaya memperkenalkan hewan ke orang halayak gitu ya, ke gitu. Dia emang create event gitu nggak sih? Atau maksudnya kayak bikin pameran supaya bareng-bareng gitu loh. Ada yang bikin pameran, ada yang enggak, macam-macam sih, tergantung. Biasanya yang di mall-mall tuh kayak pameran gitu. Oh. Pameran, terus ada yang jualan juga di situ. Nah, gimana caranya selain di pameran itu orang-orang tuh tahu Satwa Sakti gitu, kayak tahu lu jualan satwa dari, kan lu online nih sekarang nih ya gitu. Nah, tuh lu nariknya gimana? Narik pengunjungnya gitu. Bukan narik pengunjung, narik pembeli gitu. Jadi lewat ini sih Instagram, Facebook. Jadi memang udah ada grupnya gitu di Facebook itu, grup jual beli hewan. Dari situ berawal dari situ. Terus Instagram juga, dari YouTube juga. Nah, lu YouTube itu lu bikin itu karena emang lu pengen jadi YouTuber atau emang pasti YouTuber akhirnya seorang YouTuber ya gitu. Tapi emang lu pengen apa gitu landasannya lu bikin YouTube itu? Kalau gue sih jujur, dulu gue disuruh bikin YouTube itu udah lama banget. Bikin YouTube dong tentang satwa, nggak pede gitu kan depan kamera, nggak pede. Akhirnya mungkin apa ya, butuh, akhirnya butuh sama YouTube karena gini, karena capek. Banyak banget bayar-bayar yang nanya tentang perawatan hewan yang udah gue jual. Nah di situ gue pikir lagi, wah kayaknya bagus nih bikin YouTube tapi konten-kontennya tentang tutorial. Kayak misalnya cara setting kandang iguana, cara setting kandang blue tongue skink. Itu akhirnya ya udah bikin YouTube. Dan itu membantu semuanya. Jadi kita juga nggak capek sih buat ngejelasin satu persatu. Kan misalnya di hari ini ada yang nanya nih, Mas setting kandang iguana gimana ya? Udah tuh gue jelasin. Besoknya ada yang nanya lagi, Mas setting kandang iguana, kan capek. Ya udah akhirnya bikin YouTube. Oh, I see. Jadi dokumentasi untuk jualan lo yang akhirnya sebenarnya bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Iya, soalnya kalau gue pribadi, gue harus tanggung jawab apa yang sudah gue jual. Gitu. Misalnya nggak mungkin dong, karena kita bisnis makhluk hidup. Resikonya tinggi ya, resikonya mati kalau salah penanganan. Nah itu tadi kalau gue lihat kan kalau sama Bu Kaji gitu, istrinya Pak Kaji Aris. Jadi apa namanya, bisnis with passion itu. Jadi kalau ada kadang kan kalian misalkan asal beli dari orang lain yang nggak tahu sebenarnya tentang hewan, cuman jual beli aja gitu kan. Nah itu juga hati-hati kan gitu, karena ya kan hewan itu juga makhluk hidup guys gitu kan, daripada cari yang emang trusted gitu ya kan, yang memang tahu cara perawatan hewannya itu gitu kan. Dan udah gitu setiap barang-barang yang pernah gue jual pasti ada konten-kontennya di YouTube.
Itu udah pasti. Jadi nggak ribet lagi buat untuk orang-orang yang udah beli gitu. I see. Terus, nah kasih tips dong buat orang yang baru mulai, mungkin baru suka hewan, tapi tuh dia mungkin punya peluang gitu kan sekarang banyak ya peluang-peluang bisnis. Tapi kalau peluang bisnis di satwa nih, tips untuk yang mau berbisnis, memulai bisnis ini gimana? Harus tahu resikonya dulu sih sebenarnya. Resikonya apa tuh? Resikonya digigit. Oh, iya. Digigit, itu harus tahu resikonya dulu. Gue langsung baik gue. Digigit, terus ada juga yang hewan-hewan rentan mati. Itu harus tahu cara merawatnya, itu penting banget baru mulai jualan. Apalagi kalau jualan seller-seller pasti banyak ngerasain yang kerugian luar biasa. Banyak yang mati, terus kadang-kadang ada yang kabur. Handling hewannya harus beneran tahu ya, gitu. Jangan Harus asal-asal tahu. beli-beli, tiba-tiba mati gitu. Betul. Gitu. Ini nggak nanya modal nih. Belum. Oh, Wah. belum. Banyak nih modalnya kayaknya nih. Boleh nanti ditanyain. Boleh yang mau nanya di kolom pertanyaan, nanti aku tanyain lagi sama Pak Kaji. Terus apa yang boleh dan gak boleh dilakuin waktu kita jualan ini? Misalkan packingnya jangan terlalu padat atau apa gimana gitu ya? Oh iya, kalau untuk reptil sih nggak ribet ya. Kalau untuk reptil, packing untuk pengirimannya itu karena reptil kan paru-parunya besar ya. Jadi nggak perlu kayak packing itu harus terbuka lumayan lebar, nggak perlu. Jadi cukup kardus dan dikasih lubang 6 lubang aja udah cukup. Lubang sejempol lah, itu udah cukup. Terus yang penting sih packingnya itu harus pakai Tupperware aman dan Tapi handling hewan tuh beda-beda nggak sih? Kenapa? Handlingnya? Beda. Setiap karakter hewan-hewan tuh beda-beda. Bahkan ada yang satu jenis pun beda-beda karakternya. Ada yang kalem, ada yang gitulah. Tapi lu setiap ada hewan baru lu tuh ngulik atau enggak? Kayak lu cari-cari di internet cara handlingnya dia, atau ya kan pasti dari satu hewan awalnya lu hamster, terus ke iguana misalkan, terus ke ular, itu kan handlingnya beda-beda kan? Lebih tepatnya ini sih ketemu langsung. Jadi awalnya ada temen yang bawa, misalnya gue belum pernah ngeliat itu hewan, terus temen yang bawa. Nah di situ gue pengenalan sama itu hewan. Kita cari tahu karakternya gimana, cocok nggak nih buat jualan. Ya udah, akhirnya order ke peternak yang jual hewan tersebut. Jadi lu juga belajarnya dari para penjualnya juga yang dulunya. Jadi iya. kayak kalian tuh saling kasih info gitu Iya, ya. bener. Sharing bareng gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis, jadi jangan, kalau bisnis hewan, kalau gue bisa bilang jangan sendirian berarti ya. Maksudnya jangan sotoy beli, Iya, terus nggak beli bisa. marmut 5, 10 gitu, terus dia main asal-asal jual aja gitu. Iya. Tapi tanya yang banyak sama penjual-penjualnya Iya. gitu-gitu ya. Terus Benar. baru berkembang tanya lagi dengan hewan-hewan yang lain, supaya setiap hewan itu punya handling yang berbeda gitu ya. Iya, benar. Menarik. Kalau nggak pakai passion mah berarti kalau hewan mah sulit nggak itu, bisa ya. sulit, nggak bisa. Kayak gue mah Nggak yang bisa. pelihara ada emang. Ya mohon maaf. Nah, lu kan sering nih ya, kalau kalian udah save nomor handphonenya Satwa Sakti atau enggak ada di Instagramnya, follow Instagramnya Satwa Sakti, itu tuh dia sering banget bilang, "Kat, kirim-kirim se-Indonesia Raya." Oh, ide. Ya kan? Soalnya ini emang beneran Indonesia, lu beneran ngirim ke Indonesia gitu. Iya, betul. Se-Indonesia Raya. Se-Indonesia Raya. Bahkan waktu itu mau kirim ke Malaysia. Wih. Kenapa nggak jadi? Karena ngurusinya ribet dan Iya kita sih, nggak mau ada ribet. sertifikasi gitu-gitu ya. Tapi itu emang apa ya? Apakah semua orang yang jualan itu kayak kalau kita jualan barang online biasa kan, misalkan udah tahu nih ada JNE, Tiki apa gitu. Nah, itu tuh apakah emang semua pengiriman tuh bisa gitu? Bisa. Beberapa ada yang beda-beda sih kadang-kadang. Tapi kita kayak ngutamain, oh jadi iklan nih. Tiki. Lebih ke Tiki sih, karena Tiki udah resmi gitu kan. Kecuali ke pengiriman mungkin pulau Kalimantan termasuk apa? Provinsi Kalimantan, Sulawesi, Papua itu nggak bisa. Mereka bisa, cuma harus ada surat karantina gitu-gitu. Tapi kalau untuk Pulau Jawa, Bali, Sumatera bisa. Nice Gitu. tips nih. Coba nih apa yang mau dikeluarin nanti tolong dikasih tahu di bawah. Iya, Nanti gue bener. coba tanyain ke Pak Kaji biar dikeluarin. Terus abis itu berarti kalau paling jauh lu kirim kemana? Ke Sanana, Maluku. Oh, Sanana, itu kirim Maluku. apa waktu itu? Itu kirim iguana itu 6 hari dan dia alhamdulillah hidup. Nah itu hebatnya reptil ya. Kenapa lebih
untuk sekarang lebih banyak menjual reptil karena dia nggak ribet sih, nggak rewel, nggak manja. Hewan apa sih yang rewel kalau dikirim? Udah banyak banget mamalia. Contohnya kayak kucing, terus kelinci kayak gitu ribet, mungkin bisa aja ngirim tapi Itu dia satu Jabodetabek. hari bisa maksimum 1 hari kalau kucing, Iya. kelinci. Kucing kelinci 1 hari. Gitu. Tuh. Mm. Jauh. Nah, kumis sakti gue juga lihat kan, lu kan sakti pakai semuanya sakti gitu kan. Iya, sakti. Satwa sakti, kumis sakti, keluarga sakti. Terus apa namanya? Itu tuh icon lo nggak sih, kumis sakti itu emang Nah, jujur rada sedikit penyesalan sebenarnya. Karena kenapa ya? Gue nggak bisa cukur. Nggak bisa cukur karena udah nge-branding. Jadi Karena lo udah emang nge-branding itu dari awal? Nge-branding karena motivasinya apa gitu waktu awal-awal bikin kumis itu? Lu Jadi, terinspirasi orang atau gitu? terinspirasi sama ada seniman dari Spanyol, Oh gitu. Salvador Dali namanya. Itu dia. Cuma Terus dia kumis sampai mata-mata dia. Tapi dulu lu pernah nggak kayak misalkan gini, orang tuh biar itu kan motivasi lu biar orang tuh kenal lu sebagai iya. penjual satwa gitu. Benar. Nah, lu pernah nggak sebelum itu lu punya icon kumis, lu iconnya apa? Atau nggak kayak kan ada ya orang apa ya, kasih namanya dengan misalkan Indah Patin misalkan gitu ya, gua misalkan doang gitu. Nah ini kayak misalkan Aris Satwa gitu, Aris Iguana gitu. Pernah gak sih kayak gitu? Enggak sih, nggak pernah. Gue kira emang sebelumnya lu bikin kumis itu kayak apalagi ya sebelum Jadi terinspirasi. tapi sebelum gua main di bisnis di hewan ini, gua emang udah kumisan gitu. Udah kumisan gitu. Baik. Oh, I see. Tips packing satwa tadi lo udah sih, tips packing satwa. Kalau ular tuh packingnya gimana sih? Ya sama yang gue bilang tadi, cukup pakai box gitu, box Tupperware dilubang-lubangin, terus kasih kantong dibungkus kantong reptil, habis itu pakai kardus dilubang-lubangin, udah aman gitu doang. Dan yang penting ini sih nggak boleh apa ya, di packingannya itu harus padat ya, nggak boleh ada ruang kosong. Kalau ada ruang kosong nanti kegoyang-goyang dia. Oh, jadi harus padat-padatinnya tuh biasanya pakai Bisa pakai potongan koran atau kayak potongan kertas gitu-gitu. Oh, biar dia kayak nggak ojlak gitu ya. Ojlak bahasa gue ojlak cuy. Terus, nah rata-rata buyer lo itu tahu satwa sakti dari mana? Selain dari kayak dari mulut ke mulut orang komunitas gitu ya, atau dari mana lagi gitu? Facebook, Instagram, YouTube sih itu. Dari YouTube itu luar biasa. New customer gitu ya? New customer. Kabita gitu nggak sih? Kayak ada orang yang ngerawat hewan ini terus jadi kepengen gitu ya Iya, biasanya biasanya itu ada juga dari temen nih. Sama aja mulut ke mulut aja. Iya. Nah, kadang-kadang gue ngonten sama Irfan Hakim gitu kan, collab sama dia di channel dia. Terus orang itu langsung mikir, wah ini Anda kan ternyata dicari sama mereka. Instagramnya Satwa Sakti itu dari situ. Gitu. Terus nah, supaya jadi langganan, lu biasanya bikin orang yang beli itu gimana sih biar jadi langganan? Jadi kan kita ya, gini kalau sih. makanan kan biar yang enak pasti tuh jadi langganan. Kalau satwa tuh gimana? Jadi Bisa satunya enak. jadi kita harus ramah sih sebenarnya, harus Oke. ramah. Terus ketika dia datang gitu kan, atau ketika dia order gitu, Mas sebelumnya udah pelihara reptil ini belum? Belum Mas. Jadi kita kasih tahu dulu biar orang itu betah. Kasih edukasi yang banyak Yoi, ya. betul. Infoin gitu ya. Biar orang itu betah sama kita, nggak pindah ke seller lainnya. Nggak pindah ke lain hati ya. Betul. Makanya istri saya nyaman. Lah. Tapi kalau misalkan kan gini, misalkan orang datang nih, lu awalnya pengen beli marmut gitu, terus lo biar orang beli yang lain tuh biasanya lu cara approach-nya orang itu biar beli banyak gitu kan. Kalau kita ada toko kan biar, Bu yang ini ada lagi loh, ini bagus, kayak upscale gitu. Biasanya yang target gua untuk yang racunin orang-orang itu milihnya orang-orang yang belum pernah pelihara hewan-hewan unik sih. Kalau untuk yang udah pernah pelihara ini mungkin udah paham lah dia. Kalau yang belum pelihara gini, Mas ini cocok loh buat pemula gitu. Ini karena perawatannya itu nggak ribet gitu sih. Jadi dia akhirnya beli ini. Oh, jadi harus bisa ngenalin customer kita dulu nih. Kalau yang udah pernah, dia udah emang hobi banget, pasti kan pengetahuannya banyak gitu ya. Jadi nah kalau yang baru-baru yang masih gemes-gemesnya gitu, pas lagi hot-hotnya suka satwa,
lu jejelin tuh yang banyak Iya, gitu ya, biar benar. dia beli lagi Betul. gitu. Dan gue ngasih spesial sih untuk bayar-bayar gue itu free konsultasi. Oh, itu Benar. dia. Free konsultasi. Kayak kalau misalkan orang jual mobil, free service berapa lama gitu ya? Iya. Lah tapi ada garansi gitu nggak sih? Ada kalau- garansi. Oh, Jadi ada di garansi. pengiriman gitu kan, pengiriman kalau hewannya mati, tuker. Oh gitu. Uangnya mau ditukar balik sama uangnya apa pakai hewan lagi gitu. Tanya ke mereka. Berarti tapi Satwa Sakti itu udah berapa lama ya? Dari kalau dibilang pas buka pet shopnya itu 2016. Oh, Kalau dulu, pas buka, iya. kalau jualannya itu dari 2013 waktu itu namanya Hamster Sakti. Oh, jadi Hamster Sakti 2013, terus tuh 2013. jualannya offline nih. Offline, ya. Offline. Bikin toko gitu. Bikin toko, tapi sambil online juga sih. Sambil online. Hmm. Tapi kalau lu mulai komunitasnya berarti lu udah dari 2013 itu. Kalau untuk komunitas sih waktu itu nggak apa ya, cuma temenan sama anak-anak komunitas Hmm. gitu doang. Kalau untuk masuk komunitas, tim itu komunitas bukan sih? Iya. Oh iya, Hmm. sama iya Iya. pernah. Itu 2017 kalau nggak salah itu. Nah, lu gimana caranya nih? Kan lu udah pernah nih, gue lihat kayak ngonten sama Panji, sama Irfan Hakim. Gimana caranya lu tuh sampai dikenal sama ya orang-orang itu gitu? Kan Ya. siapa tahu kan ada yang pengen tahu kan, pasti Oh, ada nih iya. beberapa yang pengen deket sama orang-orang yang ya yang udah jadi lah gitu Iya. ibaratnya. Jadi gini, gue dulu itu mungkin karena mengidolakan ya. Jadi gue follow Instagramnya. Waktu itu dia belum, pas waktu namanya muncul lagi tuh dia belum tinggi lagi gitu kan, belum tinggi lagi. Gue minta follow back tuh, akhirnya di follow back, terus nanya-nanya. Nah pas gue kan si Panji juga ada di grup jual beli reptil tuh. Gue pernah posting ular, itu emang unik banget, albino dia, albino dan jarang banget itu gue posting. Terus dia ini komen, Heeh. DM minta nomor, udah akhirnya di situ kayak terjalin pertemanan. Oh, I Gitu, see. ada dekat. Jadi buat yang mau kenalan sama ya apa tuh namanya idola-idola Idola. kalian gitu, jangan yang alay-alay gitu ya Oh, caranya, tapi Iya, kayak bikin caranya- kas value Iya. apa yang lo bisa kasih ke idola lu itu. Jadi Betul, idola lu yang betul. datang gitu ya. Nggak kayak gini nih, gue mau temenan sama ini dong, nggak gitu caranya, nggak gitu caranya, itu malah memalukan. Tapi ada nggak sih yang datang ke lu tuh karena pengen deket-deketin yang gak jelas gitu loh? Oh, kayak, banyak banget, banyak banget, dan Ada. nggak bisa kayak gitu sih, banyak banget asli. Mas mau nomor ini dong, aduh nggak bisa. Iya, benar. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, harapan ke depan dari Satwa Sakti itu apa sih ke depannya bersama Bu Kaji? Kalau gue sih gini, kalau gue pengen itu kayak punya mini zoo gitu sih sebenarnya, karena lama kelamaan mikir juga capek gitu kan, kita apa ya meraup untung kali ya, keuntungan banyak dari hewan tuh kayaknya tanpa kita memperluas apa ya disebutnya, mensejahterakan hewan tersebut kayaknya kurang gitu. Kayak pengen punya cita-cita gitu. Pengen punya Sebagai cita-cita. timbal balik kepada hewan-hewan gitu ya. Pengen bikin lahan yang lumayan luas dan itu ditempatin hewan-hewan tersebut. Rumah gue mah kecil aja, nggak usah gede-gede. Hewannya gede. Iya, hewannya yang gede. Gantian. Amin. Amin. Gue aminin. Oke deh, mungkin kalau buat teman-teman yang masih mau tanya bisa nanti komen di bawah. Jangan lupa lihat YouTube dan Instagramnya Satwa Sakti ya. Kalau gue mungkin belum terlalu gimana ya kan. Nggak apa-apa, yang Menuju. penting kita sama-sama belajar. Iya. Nanti gue bakalan konten-konten lagi juga yang menarik lainnya. Sama abis ini kita ada sama Bu Kaji. Jangan kemana-mana, tetap di NTC Vlog, ngobrol tentang cita-cita. Bye.